Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hilangnya respek. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dalam sebuah pernikahan, Pak Paul, tentu respek ini sangat dibutuhkan ya. Tetapi kadang-kadang kita melihat faktanya bahwa ada istri yang tidak menghormati suami atau sebaliknya suami tidak lagi menghormati istrinya. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Pak Gunawan, respek itu memang benar-benar sangat penting sekali ya. Saya masih ingat sekali perkataan Dr. James Dobson. Dia berkata, memang ada banyak faktor yang bisa akhirnya itu menggerogoti relasi suami istri. Namun dia berkata, seringkali apapun masalahnya, biasanya itu diawali oleh hilangnya respek terhadap satu sama lain. Nah, saya ini ya setuju dengan pengamatan beliau, dan saya melihat respek merupakan salah satu dari 3 tonggak pernikahan, yaitu percaya, cinta kasih, dan respek. Ketiganya itu mesti ada dalam pernikahan. Tanpa percaya, ya tidak mungkin kita bisa menikah dengan orang yang di samping kita, tidak ada rasa kasih juga tidak mungkin kita bisa bersamanya. Namun tidak ada respek juga, ya membuat itu mustahil ya untuk kita hidup bersamanya. Tapi biasanya hilangnya atau lunturnya respek itu kan terjadi tidak pada awal-awal pernikahan, Pak Paul? Betul, Pak Gunawan. Jadi biasanya itu pada awal relasi ya, respek itu masih ada. Lalu kalau tidak ada respek dari awalnya, ya tidak mungkin mereka akan menikah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi ya, prosesnya seperti apa sehingga akhirnya respek itu hilang. Saya melihat begini, Pak Gunawan, pada awalnya kita itu tuh ya waktu baru berkenalan, baru menjalin relasi, dan akhirnya ya kita mencoba mempertahankannya di dalam masa-masa berpacaran, kita itu berusaha keras untuk menampilkan diri kita yang terbaik. Nah, ini coba ya saya ini minta supaya kita nggak berpikir negatif tentang perkataan ini, sebab memang saya bermaksud untuk mengungkapkannya sebagai sesuatu yang wajar. Waktu kita baru mengenal seseorang, ya kita itu tuh berusaha keras ya untuk menampilkan sisi baik dalam diri kita. Bukan untuk membohongi dia, ya untuk supaya bisa mendapatkannya dia, menipunya. Oh tidak. Secara alamiah ya kita memang ingin ya menampilkan sisi yang baik itu supaya dia nanti menyenanginya, dia mempunyai kesan yang positif tentang diri kita, dan mudah-mudahan dia akhirnya akan menyukai kita. Jadi benar-benar ya sesuatu yang wajar. Nah, biasanya inilah yang menjadi dasar sebuah relasi, Pak Gunawan. Akhirnya setelah kita menjalani ya masih dalam masa berpacaran, mungkin saja sudah ada sedikit banyak masalah, tapi tetap kita berusaha ya menampilkan sisi yang baik. Misalnya kita ini bertengkar, nah kita buru-buru minta maaf ya, kita nggak mau ya nanti hubungan kita retak. Jadi kita buru-buru berkata, maaf ya tadi saya keliru atau saya salah begini begitu. Jadi terus kita berusaha. Nah, dalam pernikahan pada umumnya itu setelah kita menikah biasanya kan mulai muncul problem-problem. Nah, di saat-saat seperti itulah diri kita itu tuh tidak lagi sekuat dulu untuk menampilkan sisi yang baik. Kita menjadi lebih santai. Kita tahu kita telah diterima apa adanya. Kita boleh menjadi diri kita yang lebih sesungguhnya, mengungkapkan perasaan kita apa adanya. Ya, mulailah keluarlah bagian-bagian dalam diri kita yang tak terlihat sebelumnya, yaitu bagian-bagian yang mungkin sekali susah diterima oleh pasangan kita. Nah, waktu dia melihat kok ada bagian-bagian seperti ini, nah itu tuh yang nanti akan membuatnya mulailah hilang respek kepada kita. Ya, bagaimana kalau pernikahan itu memang sejak awalnya bermasalah, Pak Paul? Misalnya saja ini dijodohkan atau karena kehamilan sebelum pernikahan, apakah itu juga melunturkan respek sejak awal, Pak Paul? Biasanya iya, Pak Gunawan. Jadi waktu ya pada masa-masa berpacaran sudah ada hal-hal yang mengerosi respek itu, biasanya relasi itu kalaupun tetap berjalan, tapi berjalan dengan pincang. Misalnya, tadi Pak Gunawan mengangkat kasus di mana seseorang hamil sebelum menikah. Nah, biasanya meskipun ya dua-dua berkata,
ya kami saling mencintai, kami mau tetap menikah. Tapi umumnya pada saat itu, respek sudah mulai luntur. Misalnya, yang wanita merasa kok kamu tega ya, membuat saya ini akhirnya hamil. Nah, hilanglah sedikit banyak respek. Yang pria berkata, kok kamu kok mau ya, kok kamu begitu gampang juga ya. Mulailah sedikit banyak hilanglah respek. Jadi seringkali memang kalau kita melakukan hal-hal yang memang akan melunturkan integritas kita sejak awal, maka relasi itu tuh mulailah sebetulnya kehilangan respek. Namun kenapa kok pada masa awal tidak sampai kehilangan respek itu menciptakan problem besar? Karena sekali lagi ya itu relasi itu masih dalam tahap awal, sehingga ya masih bisa lah kita melihat yang positif-positifnya, masih bisa lah kita berharap. Jadi akhirnya ya kita tetap berkata ya nggak apa-apalah, terusin aja dah, siapa tahu nanti akan membaik. Tetapi kalau masalah-masalah itu tidak pernah terselesaikan secara tuntas Pak Paul ya, apa dampaknya untuk selanjutnya Pak Paul? Biasanya masalah yang tidak diselesaikan akan terus mengikuti kita masuk ke dalam pernikahan. Nah, makin seringlah keluar. Kalau tak terselesaikan, kita frustasi, marah. Akhirnya sisi buruk kita makin hari makin nampak. Dulu kita lebih sabar, sekarang makin tidak sabar. Dulu lebih lembut, sekarang makin kasar. Ya, dulu bicara sehati-hati mungkin, sekarang semaunya saja. Jadi akhirnya tuh waktu dalam kondisi frustrasi, kita nggak suka dengan apa yang kita lihat, kita nggak suka dengan kualitas pernikahan kita, nggak suka dengan hidup dengan pasangan kita, maka frustrasi yang meninggi itu tuh makin melemahkan kita, sehingga keinginan menampilkan diri yang baik, sisi yang baik menjadi makin hari makin berkurang. Nah akhirnya kalau dua-dua tidak menjaga diri, dua-dua memang lebih sering memunculkan sisi-sisi yang buruk itu. Dan makin yang satu melihat betapa buruknya pasangannya, makin frustrasi, makin tidak hormat. Nah, lingkaran itu akhirnya terus makin mengebor ke dalam. Ya, jadi alasan berikutnya Pak Paul, mengapa respek itu bisa hilang itu apa Pak Paul? Jadi biasanya karena pada akhirnya kita terus melihat masalah-masalah itu yang memang tidak terselesaikan. Jadi akhirnya ya udah dah kita makin hari makin kesulitan untuk bisa melihat atau menerima pasangan kita. Nah, pada umumnya pada titik ini Pak Gunawan, kita ini mulailah berhitung-hitung. Kita mulai melihat, ya dia ada baiknya, dia ada buruknya, ya dia ada kurangnya di sini, ya dia ada baiknya di situ. Nah, kalau pertimbangan kita adalah oke lah, dia masih lebih banyak baiknya. Oke lah, saya terima sisi buruknya dah. Dan kita akan jadikan itu bagian dari kehidupan kita bersama dengan pasangan. Nah, sudah tentu ya kalau yang ditemukan lebih banyak yang buruknya, yang baiknya sedikit, sudah tentu ya nanti kita akan susah menerima sisi buruknya itu. Nah, pada saat itulah respek akhirnya mulai makin menghilang, merosot. Sebab kita melihat, ilah ini orang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Tapi kalau kita melakukan pertimbangan secara hitung-hitungan seperti itu Pak Paul, itu kan sangat labil sekali. Artinya kalau ada sesuatu yang kecil saja yang mengganggu keseimbangan itu kan juga respek itu akan hilang dengan sangat mudah gitu Pak Paul. Betul, jadi memang kalau kita melihat pasangan kita itu tuh lebih banyak buruknya daripada baiknya, atau ya hampir seimbang, betul sekali. Jadi ada satu hal terjadi, cukuplah untuk bisa ya membuat keseimbangan itu akhirnya terjungkal. Tapi ya kalau kita temukan enggak dia begitu banyak sisi baiknya, ya udahlah dia ada sisi-sisi yang buruk yang saya bisa terima, ya udah. Nah, kalaupun muncul sisi buruk itu, ya kita masih bisa mempertahankan respek itu. Dengan kata lain Pak Gunawan, memang dalam sebuah relasi tidak bisa tidak, keduanya tuh pasangan suami istri itu akan harus melewati sebuah fase di mana pada akhirnya respek pun bertumbuh menjadi lebih realistik dan matang. Kalau di awal respek itu tuh berdasarkan pada wah betapa indahnya pasangan saya, betapa baiknya, betapa luar biasanya pasangan saya. Karena memang yang dilihatnya adalah
sisi-sisi yang baik yang memang dicoba dimunculkan oleh pasangan. Nah, respect di situ tuh memang belum mempunyai fondasi yang kuat dan belum didasari atas realitas. Maka memang harus melewati fase itu tuh, gempuran-gempuran realitas, problem dan sebagainya, sampai keduanya tuh menemukan bahwa oke, inilah sisi yang kurang baik pada dirimu, tapi begitu banyak hal-hal pada dirimu yang baik. Nah, di saat itu respect yang tersisa menjadi respect yang sesungguhnya. Tapi kalau kebalikan yang terjadi, jauh lebih banyak sisi buruknya, sehingga sisi baiknya juga sedikit sekali. Respect itu merosot, tinggal sedikit. Ya, tapi sebetulnya itulah respect yang tersisa, yang sesungguhnya. Dan yang akan nanti menentukan kualitas relasi pernikahan kita. Ya, apakah ada tanda-tanda yang cukup jelas, yang bisa kita ketahui tatkala pasangan kita itu mulai kehilangan respeknya kepada kita, Bapak? Biasanya caranya mengungkapkan kemarahan itu memperlihatkan apakah respek masih ada apa tidak ada. Kalau kita itu masih respek kepada pasangan, kendati marah, kita berusaha ya mengerem, mengekang sehingga kita tidak seenaknya memarahi pasangan kita. Kalaupun lah sampai kita itu ya lepas kendali, marah terlalu banyak atau apa, dengan cepat kita berusaha untuk meminta maaf. Karena apa? Kita tidak mau kehilangan relasi ini, maka kita buru-buru untuk berdamai. Jadi pada umumnya ujian untuk melihat berapa tinggi atau rendahnya respek adalah pada waktu kita marah. Tetapi kan ada perbedaan yang sangat tipis, Pak Boleh, antara orang respek dan orang takut kepada kita. Ini termasuk di dalam pasangan, Pak Boleh. Betul sekali, dan membedakannya sebetulnya ya cukup mudah, Pak Gunawan, yaitu kalau takut, kita tidak berani bicara, tidak berani mengutarakan isi hati kita. Kita cenderung berkata-kata secara umum atau menghindar atau menyangkal. Nah, itu adalah ciri-ciri kita takut kepada pasangan. Tapi kalau kita respect, kita akan berani ya mengungkapkan isi hati apa adanya, namun dilakukan dengan santun atau relatif lembut lah. Ya, tentunya di dalam hubungan pernikahan ya, masing-masing baik suami maupun istri kan berusaha untuk membangun respek dan tidak mau kehilangan respek ini karena bisa mengancam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, langkah-langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri itu, Pak? Sebetulnya satu saja, Pak Gunawan, yang bisa saya katakan, tapi nanti akan saya uraikan, yaitu kita mesti hidup berintegritas atau kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, coba saya terjemahkan sekurang-kurangnya dalam dua aspek kali ini. Ya, memang banyak aspek yang lainnya dari berintegritas ini. Nah, yang pertama adalah respek itu dibangun ya di atas perkataan yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, jadi berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, firman Tuhan di Efesus 4 ayat 25 menasihati kita, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini penting sekali, Pak Gunawan ya. Saya kira tidak ada yang lebih cepat menghancurkan respek daripada dusta. Ya, suatu kita melihat pasangan berbohong, bukan saja rasa percaya yang menurun, nggak bisa lagi percaya pada dia dah, sebab dia telah berbohong. Respek pun langsung merosot. Jadi bisa kita simpulkan, Pak Gunawan, bahwa ada sesuatu yang begitu rendah ya, begitu hina tentang berdusta, sehingga siapapun yang berdusta pastilah akan kehilangan respek. Jadi kadang-kadang yang menarik adalah kita itu tuh cenderung tuh masih bisa respek kepada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang lain dibanding kesalahan berdusta. Jadi waktu orang berdusta tuh benar-benar orang itu tuh kehilangan harga diri. Kita susah sekali menghormati orang yang berdusta, yang telah membohongi kita. Kesalahan-kesalahan lain mungkin menyakiti hati atau apa, tapi masih bisa tuh kita melihat orang itu dengan pandangan, oke, saya masih menghormati kamu atau apa. Tapi begitu orang berdusta, susah sekali kita kembali untuk menghargai dia. Bagaimana kalau dusta itu dipakai sebagai semacam pembalasan bahwa dia pernah didustai oleh pasangannya gitu, Pak Pol? Nah, kalau sampai memang kita pernah juga berbohong ya, berdusta, dan memang kita belum pernah mengakuinya, kita harus
akui ya, kita harus memulai kita dengan hati besar berkata, ya saya salah, saya pun pernah melakukan hal yang sama. Nah, tapi kalau kita sudah akui dan itu terus digunakan untuk menyerang kita, berarti masalah ini belum selesai. Dia masih menyimpan kemarahan. Nah, itulah saatnya kita mesti berbicara dengan terbuka sehingga kita dapat saling mengampuni secara lebih tuntas ya. Ada juga orang yang berdalih bahwa kebohongan ini sebaiknya sebetulnya beralasan untuk kebaikan rumah tangga ini gitu Pak Pol. Lalu salah satu dari pasangan itu melakukan dusta gitu. Begitu bagaimana Pak Pol? Sudah tentu memang kalau itu untuk kebaikan ya. Walaupun kita tersakiti, tapi kita masih bisa lah menerima motivasi itu. Dan itu akan mengurangi sedikit banyak pukulan yang kita alami. Tapi kalau kita melihat sebetulnya dia berdusta untuk menutupi perbuatannya, wah itu yang susah sekali kita terima. Jadi sekali lagi ada sesuatu tentang dusta yang sangat merendahkan diri sendiri. Maka ya firman Tuhan juga dengan jelas meminta kita untuk membuang dusta. Ya ini bukan saja tidak berdusta, tapi benar-benar membuangnya sejauh mungkin. Sehingga perkataan kita menjadi lambang kebenaran. Ya, apapun bentuk dusta itu sebenarnya kan harus kita akui dan kita harus minta maaf kepada pasangan kita supaya respek itu tetap terjaga gitu Pak Pak. Betul, jadi daripada tertangkap ya basah bahwa kita telah berdusta, lebih baik kita akui apa adanya, kita tanggung resikonya. Sebab sekali lagi itu tetap lebih baik. Meskipun dia marah, dia tidak suka atau apa, tetap kenyataan bahwa kita mengakuinya, itu tuh menyelamatkan respek. Tapi kalau tidak ya, dan akhirnya diketahui oleh pasangan kita, respek pasangan kepada kita itu akan merosot. Dia akan mudah sekali ya memandang kita dengan pandangan penuh penghinaan. Dan ya dalam hal ini saya kira kita memang selayaknya lah menerima pandangan yang penuh penghinaan itu. Tapi memang dituntut juga dari pihak pasangan, di mana kita bisa minta maaf dan sebagainya itu bisa memberikan maaf yang tulus juga Pak Paul. Kalau enggak, masalah ini juga enggak akan selesai-selesai gitu. Sudah tentu kita harus ya menerima fakta bahwa karena kita telah melukai pasangan kita, maka ya akan perlu waktu lah untuk pasangan itu sungguh-sungguh bisa menghilangkan kemarahannya dan menerima kita apa adanya. Jadi ya kita mesti juga bersabar Pak Gunawan. Iya. Alasan yang lain apa Pak Paul? Alasan yang lain yang membuat respek itu hilang adalah ini ya. Respek itu dibangun di atas hidup yang bertanggung jawab. Jadi pertahankanlah hidup yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau hidup tidak bertanggung jawab, ya kita harus bayar konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah kita akan kehilangan respek dari pasangan. Nah firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dan 12 mengajarkan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak lagi bergantung pada mereka. Nah kata sopan di sini juga bermakna respek Pak Gunawan. Jadi artinya kita mesti hidup dengan bertanggung jawab agar dapat menerima respek dari orang. Nah setidaknya ada dua hal yang disebut oleh Paulus di sini. Hidup tenang, memfokuskan pada persoalan sendiri, dan yang kedua bekerja. Ya, orang yang repot mengurusi masalah orang lain dengan cepat akan kehilangan respek. Nah, kita jadinya harus mengenal batas, menghormati batas, sehingga tidak selayaknya lah, tidak seenaknya lah kita masuk ke wilayah pribadi orang. Nah, inilah sikap yang mengundang respek. Maksudnya kita tidak boleh mengurusi persoalan orang lain yang bisa menghilangkan respek. Ini seperti apa contohnya Pak Paul? Misalnya nih ya, ada urusan dengan mertua. Kita ini tidak suka lah apa yang mertua kita lakukan. Nah, tapi ini kan memang kehidupan mertua kita. Udah tentu ya kita boleh bicara dengan pasangan kita. Aduh kok papa mama seperti ini hidupnya, aduh saya kecewa juga dan sebagainya. Namun kita mesti hati-hati. Jangan seenaknya berkata, oh papa mama hidupnya kok begini. Saya akan labrak, saya akan tegur. Saya akan beritahu, jangan lagi berbuat begini. Tidak boleh begini. Nah, perlu kita sadari bahwa memang ya
ada waktunya kita menegur orang, ada waktunya kita menahan diri menegur orang karena kita harus melihat caranya, kita harus melihat apakah tepat kepada orang itulah kita sampaikan. Jadi ada banyak pertimbangan lain. Makanya Rasul Paulus meminta jangan sampai menjadi orang yang dalam bahasa Inggrisnya betulnya busybody. Ngurusin orang kanan kiri, ngomongin orang kanan kiri, masuk ke masalah orang kanan kiri. Nah, orang yang seperti itu akan kehilangan respek. Nah misalnya dalam contoh tadi, kita langsung labrak mertua kita, tegur mertua kita. Nah, pasangan kita akan marah. Kamu kok nggak menghormati saya? Kamu kan sudah tahu ini orang tua saya. Jangan berbuat begitu dong. Kenapa kamu nggak bisa mendiamkan? Ini kan urusan mereka. Biarkan dulu lah. Nah, ini pentingnya kita ini menjaga batas. Jangan seenaknya labrak sana, labrak sini. Merasa punya hak untuk mengurus semua, orang lain punya masalah. Tapi itu kan orang yang diurusi adalah orang yang punya ikatan kekeluargaan, katakan gitu Pak Paul. Bagaimana kalau orang itu tidak ada ikatan kekeluargaan apa-apa dengan kita? Nah, itu sebabnya kalau dengan orang yang punya ikatan kekeluargaan kita mesti berhati-hati, apalagi dengan orang di mana kita tidak punya ikatan kekeluargaan sama sekali. Kita lebih harus berhati-hati lagi. Nah, kadang-kadang kita memang ya mesti menyeimbangkan antara menjadi teman yang baik, yang berani menegur, dan menjadi orang yang bijaksana. Kalau dia teman kita, kita tahu dia dekat dengan kita, dia percaya pada kita. Nah, kita harus bertanggung jawab. Kita harus memikul tanggung jawab itu. Artinya, kita perlukan waktulah untuk ngomong dengan teman kita. Untuk memberitahukan dia bahwa jalannya salah dan sebagainya. Tapi misalnya orang ini bukanlah orang yang kita kenal sama sekali. Rekan sekerja di kantor, ya bertemu tapi nggak ada dekatan dengan kita. Nah, jangan belum apa-apa masuk ke wilayahnya. Bangunlah dulu ya pertemanan sehingga akhirnya dikenal baik dengan dia. Dan akhirnya dia percaya kepada kita. Mungkin di titik itu baru kita bisa ngomong apa yang kita pikirkan. Ya. Bagaimana dengan bekerja yang tadi Pak Paul singgung? Nah, Paulus memesan kepada jemaat di Tesalonika untuk bekerja. Dengan kata lain ya, kita harus hidup rajin dan mencukupi kebutuhan sendiri. Jangan sampai kita ini menjadi benalu ya, yang bergantung pada orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bila kita malas dan bergantung pada orang untuk bekerja buat kita, pasti respek orang kepada kita itu luntur, Pak Gunawan. Nah, dalam pernikahan juga sama ya. Ada kalanya kita ini bergantung pada pasangan. Terlalu banyak untuk mengerjakan urusan-urusan kita. Yang sebetulnya ya kita bisa coba kok kerjakan. Suruh dia ini, penuhi kebutuhan kita. Minta dia cukupkan ini dan sebagainya. Akhirnya, tidak bisa tidak, pasangan dia buat repot. Dan inilah yang akhirnya membuat ya kita susah untuk respek kembali kepada dia. Jadi benar-benar ya kita dalam pernikahan juga harus berusaha untuk mengerjakan, untuk bekerja dengan tangan, artinya mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Sehingga itu nanti akhirnya mengundang respek dari pasangan. Nah, kalau orang itu pasangan kita itu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari pekerjaan dan mau bekerja, Pak Paul, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Kan sebenarnya respek itu tidak mengganggu di dalam sini, di dalam hubungan itu, Pak Paul. Seharusnya, meskipun saya akui Pak Gunawan, ada juga ya momen-momen kita terpengaruh ya. Sebab kita sebagai manusia mengharapkan pasangan kita sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi misalkan lah dia belum dapat, bisa juga lah kita kecewa. Namun, waktu kita kecewa, kita harus mengingatkan diri kita bahwa dia telah berusaha. Kalau dia tidak berusaha, bolehlah kita itu kehilangan respek kepadanya. Tapi selama dia berusaha, kita harus soroti itu. Kita berikan dia dorongan dan pujian bahwa dia tetap berusaha, dia tidak menyerah. Sehingga dia akhirnya terus maju ya, berusaha dan tidak menyerah. Dan bagaimana halnya kalau yang perempuan gitu Pak Paul, dalam hal ini istri atau ibu itu bagaimana Pak Paul? Sudah tentu kalau misalnya maksudnya ini kepada kita suami kepada istri. Iya. Kalau kita kepada istri, kita melihat misalnya istri kita itu ya terlalu bergantung dalam urusan anak, urusan apa di rumah tangga, tidak mau menyelesaikannya sendiri, udah tentu lama-kelamaan sulit buat kita respek kepada dia. Sebab sekali lagi respek itu tuh muncul dari pemandangan bahwa kita melihat pasangan kita itu bekerja, berusaha, mengurus, menyelesaikan masalahnya dan sebagainya.
Nah, waktu dia itu terlalu dikit-dikit minta kita, dikit-dikit bergantung kepada kita, ya lama-lama respek itu akan merosot. Jadi kita mesti beritahukan, kita bisa minta tolong dia, bisa nggak kamu kerjakan dulu, atau kita ya berikan dorongan, tapi minta dia yang menyelesaikan. Kalau nggak selesai, beritahu dia, kita akan nanti yang menyelesaikannya. Ya, tapi respek kita satu dengan yang lain di dalam pasangan hidup ini Pak Paul, itu kan tidak selamanya naik gitu. Kalau misalnya dibuatkan grafik, kan itu suatu grafik yang naik turun gitu. Ini bagaimana Pak Paul? Saya kira itu betul Pak Gunawan. Jadi memang bergantung pada ya kestabilan relasi, kondisi relasi, kadang-kadang akan turun, akan naik. Tapi seharusnya saya kira dalam relasi meskipun akan ada turun naik, namun trennya perlahan-lahan akan terus naik. Meskipun tetap dalam garis naiknya itu akan terus turun naik. Tapi makin hari akan makin naik ke atas. Kalau makin lama kita menikah kok trennya itu turun naik, cuman turun naiknya sebetulnya dalam perjalanan menuju ke lembah, turun ke bawah, berarti memang ya apa yang kita harapkan dari pasangan kita tidak kita dapatkan. Mungkin itu yang mesti kita kemukakan kepada dia. Mungkin ini di luar dari dua hal yang kita sebut tadi, yaitu berkata benar dan bertanggung jawab. Mungkin ada hal-hal lain. Nah, kita mesti bereskan dulu supaya nanti perlahan-lahan tren respek itu bisa kembali naik. Jadi sebenarnya pasangan suami istri itu harus selalu memeriksa apakah respek di antara keduanya itu masih terjaga dengan baik atau sudah dalam perjalanan turun gitu Pak Paul, sebelum sampai ke dasar ini. Betul sekali. Dan sebetulnya tidak terlalu susah Pak Gunawan untuk bisa ya melihat hal ini, karena sebagaimana tadi saya sudah uraikan, respek, kasih, dan percaya itu ketiganya manunggal, harus ada. Jadi waktu misalkan kita merasa kok kurang mengasihi dia, bisa jadi sumbernya sebetulnya respek yang mula-mula hilang. Nah, jadi itu sekali lagi suatu pertanda juga. Oke, kita mesti cari tahu nih kenapa kok turun ya respek saya kepada dia. Nah, kemudian itu yang kita coba bicarakan dengan pasangan kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.